Oke, oke, kita mulai ya. Trendline dan indikator teknikal. Jadi apa sih trendline itu? Jadi trendline itu adalah sebuah garis, ya kan? Jadi bukan sebuah sembarang garis, tapi bukan sembarang sebuah garis. Jadi garis yang bisa mengidentifikasi arah tren dalam market dan juga bisa digunakan sebagai dynamic support dan resisten atau support resisten secara apa? Secara bukan horizontal, secara diagonal, ya, secara miring-miring baik ke atas maupun miring ke bawah. Lalu bisa juga untuk mengamati kesehatan tren dan juga mengamati pullback atau kita bisa gunakan untuk memberikan indikasi awal dari perubahan struktur ketika harga sudah menembus tren lainnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, eh, bahwa materi kita nanti akan terus berkelanjutan, saling berhubungan, di mana tren line dan Dow teori ini saling saling berkaitan, di mana kalau Dow teori kan menjelaskan dasarnya dari mana market itu bergerak, ya kan? Jadi tren line memberikan guidance-nya, arahnya akan kemana. Jadi untuk uptrend, ya kan, itu terdiri dari higher high dan higher low, atau biasa kalau saya membuat sebuah analisa itu higher peak dan higher trough, ya kan, HP atau HH, eh HH atau HP, HL atau HT. Begitu juga dengan downtrend. Downtrend itu terdiri dari lower high dan lower low. Ya, jadi trendline itu adalah alat bantu visual, ya kan, bukan penentu tren tunggal. Jadi membantu kita untuk melihat tren ini naik, turun atau sedang sideways. Oke. Nah, uptrend dan downtrend ini itu harus menghubungkan antara swing ke swing, ya kan, dari struktur satu ke struktur yang lainnya. Jadi semisal uptrend itu menghubungkan swing low ke higher low, begitu juga seterusnya, minimal dua titik atau lebih. Begitu juga dengan downtrend. Downtrend itu untuk menghubungkan swing high dan juga lower high-nya. Jadi kalau semisal di gambar itu, semisal ini arah market gini, ya kan, pergerakan harga kan gini. Nah, semisal ini adalah high-nya di sini, ini low-nya di sini, ya. Nah, lalu ini adalah higher high-nya di sini, dan ini adalah higher low-nya di sini. Nah, titik swing inilah yang nanti akan dihubungkan untuk bisa menjadi sebuah trend line. Gini. Begitu juga sebaliknya ketika downtrend pun sama. Jadi ini ada low-nya, ini adalah high-nya, ini ada lower high, dan ini adalah lower low. Ini pun juga sama seperti ini, tarik seperti ini. Ketemu titik-titiknya ini, gitu. Itu untuk apa penggunaan trennya. Nanti kita langsung praktek di real chartnya ya, biar apa teman-teman nanti nggak bingung dan biar bisa eh, menggambar trennya secara baik dan benar. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi ya, aturan menggambar trennya tadi ya. Ya kan, pertama gunakan swing point yang jelas. Jadi kita harus harus benar-benar paham, benar-benar tahu di mana sih titik swing-swing yang pasti ini, yang benar ini, sehingga apa namanya ketika kita menarik garis itu tidak asal sembarang menarik garis, ya kan. Terus tadi juga saya sudah jelaskan di mana dua titik membentuk garis awal, lalu sentuhan berikutnya atau titik selanjutnya bisa menjadi validasi. Trail line pun juga bisa dilakukan koreksi. Jadi tidak harus tidak harus apa namanya garis garis lurus seperti ini. Misalnya ini market structure-nya, terus ini apa namanya trend line-nya gitu ya. Terus misalnya
harganya terlampau udah menaik gini. Set. Nah kan daripada kita ngikuti arus seperti ini, bisa kita lakukan adjustment atau perubahan sedikit terhadap garis trennya dengan titik awal misalnya dari sini ditarik seperti ini gitu. Jadi trendline itu tidak tidak se tidak se apa ya sesaklek atau sefix dari horizontal atau dari classical support dan resisten. Kalau classical support dan resisten kan hanya garis horizontal gini aja kan, ya kan. Nah untuk trendline ini karena dia bersifat diagonal, dia harus mengikuti swing-swingnya yang ada. Jadi nggak harus garis pokoknya lurus gini ya kan. Kalau misal di sini bisa ada rejection, ada penolakan harga, kalau kita bisa adjustment kan kita bisa apa namanya kita bisa untuk ini memanfaatkan area tersebut untuk kita entry ataupun kita exit dari market gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, angkor point ini eh sama tadi titik 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 swingnya tadi. Nah, untuk paling enak kalau semisal di saham ya kan, untuk membuat garis trendline ini paling enak itu di time frame daily, ya kan? Kalau di bawahnya itu biasanya pasti ada noise. Kalau untuk kripto maupun forex dan lain sebagainya atau market yang memang volatilitasnya lebih tinggi daripada saham, itu bisa dilakukan di low time frame. Bisa di empat atau di semua time frame bisa. Tapi kalau untuk saham paling minimal itu di daily hingga ke atas, weekly maupun monthly gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya ambil contoh saham Adaro, ya kan. Jadi apa namanya titik-titiknya ini, ya kan, poin-poinnya ini kita tarik. Nah, kayak seperti ini, ya ini kita bisa lakukan yang namanya adjustment terhadap trendline yang ada. Jadi trendline yang ada ini kita tarik ulang seperti ini. Nah, kalaupun dia reject ya kan, kalau ini reject ya, otomatis kan kita bisa manfaatkan area rejection ini sebagai area entry kita, kan lumayan dapat sekian persen gitu. Jadi fungsi dari trendline ini juga bisa digunakan sebagai support dan resisten. Kalau kalau di bawah dia menjadi support, kalau di atas dia menjadi resisten. Kalau bergabung, nah itu nanti ada materi selanjutnya yaitu chart pattern. Oke, itu untuk jadi eh, pembuatan daripada trendline ini bisa kita gunakan menggunakan berbagai macam bentuk chart, baik itu candlestick, ya kan, atau line chart, ataupun bar chart itu kita bisa lakukan semua. Kalau ini contohnya sebagai di candlestick, ya ini juga di candlestick saham BMRI. Nah, ini kenapa kok apa namanya saya ndak melakukan ini melakukan apa penarikan garis seperti ini ya kan. Nah ini kan kalau gini terus nah otomatis trendline ini sudah tidak sudah tidak sudah tidak valid atau invalid. Nah, otomatis kita bisa tarik seperti ini, selesai ya kan, ini invalid, kita tarik lagi titik kedua seperti ini itu bisa. Nah, ataupun langsung seperti ini pun juga tidak ada masalah karena yang penting adalah kita menentukan swing pointnya ini tepat atau tidak. Jangan sampai pokoknya asal bikin garis gitu. Pokoknya set tarik gini aja ngawur gitu kan, enggak bisa seperti itu. Jadi enaknya menggunakan trendline ini dia dia fleksibel ya kan. Dia fleksibel, dia bisa di adjustment. Yang penting kita tahu titik poin-poinnya gitu. Nah, terus boleh nggak Mas kalau kita gambar seperti ini? Ah, itu kalau dibilang salah,
ya salah secara trendline karena ini kan marketnya kan naik, ya kan? Karena market naik berarti kita menarik garisnya dari bawah harga, ya kan? Nah, kecuali kalau kalau kita mau cari apa namanya chart pattern gitu, membentuk sebuah pattern ini bisa. Betul. Jadi eh, konteksnya itu kita harus tahu dulu apa yang mau kita analisakan. Jadi konteksnya adalah kalau kita mau menggambar, kalau kita mau menganalisa tren, ya kita menggambar trend line-nya saja. Namun kalau kita mau menganalisa sebuah pattern, ya kita fokus ke patternnya saja. Tapi itu untuk pattern kita bahas di mungkin di bulan Agustus atau di bulan September nanti. Itu materi selanjutnya. Oke, nah ini untuk candlestick. Nah, kalau line chart ya kan, kalau line chart kan kita kan line chart kan ngambilnya kan dari harga close ya kan, dari harga close market. Nah, itu lebih lebih enak juga bagi mungkin teman-teman yang suka suka menganalisa menggunakan line chart itu biasanya lebih lebih presisi untuk apa namanya? Untuk menggambar trend line-nya ini. Jadi ini kan kita dapat 3 titik ya kan. Kalau tadi kita menggunakan candlestick tadi ada row, kita hanya dapat 2 titik. Itu kan sudah sudah valid ya kan sebagai untuk menggambar. Nah, untuk untuk line chart kita bisa dapat 3 titik sebagai area validasinya. Lalu kita bisa lakukan adjustment ya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu juga sama dengan apa? Dengan ketika bearish pun sama. Ini kan saya tarik. Nah, ini sudah ditembus ya kan? Kalau ditembus kan seakan-akan wah ini udah menembus trennya. Nah, ternyata balik lagi harganya. Nah, itu kita bisa lakukan adjustment lagi. Begitu. Nah, jadi dalam trend line sendiri ya kan secara psikologinya di mana untuk uptrend yaitu higher low-nya itu jadi di mana buyer bersedia masuk pada harga yang semakin tinggi ya. Jadi ketika ada rejection di sini tadi ya, ketika misal 2 titik ini sudah kita tentukan. Nah, ketika harga ini reject ya kan, dia tidak menembus daripada trend line-nya, maka buyer atau pembeli dia dia berkomitmen untuk masuk di harga setelah rejection daripada eh, trend line-nya dengan area invalidasi biasanya di bawah dari swing low sebelumnya gitu. Itu yang dinamakan tadi buyer bersedia masuk pada harga yang semakin tinggi. Begitu juga ketika bearish di mana seller bersedia menjual pada harga yang semakin rendah untuk area exitnya agar tidak terlalu apa tidak terlalu merugi begitu. Ya Mas Irfan ada apa Mas? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa bisa open mic kalau ingin ditanyakan. Nah, penggabungan trendline itu ini gimana? Yang dimaksud penggabungan trendline itu ini ya Mas, ini ya Mbak ya, penggabungan antar swing ya, bukan bukan penggabungan antar candle. Kalau penggab oh, oke oke siap. Nggak apa Mas. Jadi kalau apa namanya? Penggabungan itu ya antar swing, betul, antar swing. Jadi nggak harus ketemu candlenya seperti apa, misal ketemu apa Morning Star atau ketemu eh, hammer, ketemu engulfing, enggak. Jadi yang penting kita harus menentukan titik swing pointnya, titik reversalnya. Kalau nggak salah kan di webinar yang kemarin kan kita sudah saya sudah menjelaskan ya kalau nggak salah ya untuk apa ini untuk
apa namanya, yang penggambaran swing point atau reversal itu ya apa, eh, reversal point. Jadi kalau misal ada harga turun begini, ya kan, nah berarti ini adalah swing, area swing point. Nah begitu juga ketika harga naik, 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 ya kan, lalu harga misal turun lagi, ada seperti ini, candle seperti ini lagi lah. Ini kan ada swing point. Nah, titik satu ini dengan titik ini digabungkan menjadi satu. Even itu entah itu dia menjadi candle ini adalah bullish engulfing atau ini candle doji atau dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Yang penting kita harus mengetahui swing pointnya itu yang mana. Nah, nanti setelah ini kita kita ini ya apa namanya? Buka di TradingView jadi biar biar kelihatan jelas untuk masalah swing point ini. Harus ekor sama ekor, Mas. Jadi kalau kalau kita menggunakan apa namanya candlestick, ya kan? Kalau kita menggunakan candlestick itu harus ekor ketemu sama ekor, ya kan? Jadi kalau semisal ekor sama badan itu nggak enak, Mas, ketemunya, Mas. Nah, jadi harus ekor ketemu sama ekor. Kalau kita pakai line chart, ya ketemunya apa? Titik dengan titik, gitu, Mas. Nggak, nggak bisa ekor sama badan, badan sama ekor nggak bisa. Harus harus ekor sama ekor, gitu. Nah, ini untuk mengecek daripada kesehatan tren, yaitu amati kualitas rejection setiap touch. Lalu respon yang makin lemah dapat menandakan tekanan berubah, tren terlalu curam itu juga memberikan momentum tinggi dan adanya rentan koreksi. Terus tren landai atau moderat itu sering stabil. Jadi dalam trend line, dalam trend line itu semisal begini ya, bentar. Nah, kalau sudutnya ini adalah 45 derajat, ya kan? Kurang lebih 45 derajat lah. Itu dia ditandai dengan tren landai atau moderat atau trennya stabil. Beda kalau dia sudah sudah naik begini. Sebentar, nanti tolong dikoreksi ya, saya lupa ini 45 derajat atau berapa. Yang penting kalau dia tren apa eh, landai melandai begini dia dia trennya sehat. Nah, tapi kecuali kalau ketemu market yang naik begitu tajam seperti ini, nah itu yang perlu diwaspadai. Itu bakal bakal banyak terjadi koreksi atau trend line-nya ini ditembus dan dia akan mematahkan uptrend-nya sendiri. Itu seperti yang saya lihat kemarin di Nasdaq, di QQ, di ETF-nya ya QQ ataupun Nasdaq-nya juga sama itu juga banyak emiten-emiten yang di US itu indeks US itu eh, curam apa kenaikannya terlalu curam. Jadi itu bisa terjadi koreksi. Jadi eh, kita bisa kita bisa buat acuan. Jadi ketika kita bertemu dengan apa trendline yang cukup landai, ya kan itu trennya sehat, stabil. Tapi kalau trendline-nya begitu curam, nah itu kita harus mewaspadai atau sebisa mungkin kita harus bisa mencari titik exit yang aman. Jangan sampai kita terlikuiditas ataupun tidak sampai profit. Nah, trendline itu tidak sama dengan reversal. Jadi bisa bisa menjadi reversal itu ada ada syarat-syaratnya untuk apa namanya terjadi pembalikan arah ataupun menjadi perubahan-perubahan tren itu ada 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 ciri-cirinya. Nah, ini nanti ini nanti apa kita buka.
di TradingView saja biar lebih enak, biar teman-teman juga eh, bisa bisa mengetahui ketemunya nanti seperti apa. Kalau misal case-nya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau case-nya seperti Z, B, C, nanti seperti apa yang harus dilakukan. Intinya penggunaan trailer itu cukup mudah gitu. Jadi eh confluence-nya untuk penggunaan trend line itu kita bisa menggunakan yang tadi multi time frame ya kan. Kalau saham bisa dimulai dari monthly atau weekly turun ke daily, minimal ke situ. Kalaupun untuk forex ataupun cryptocurrency yang lain bisa digunakan penghubung apa hubungan antar time frame ya, semisal daily dengan 1 jam, H4 atau 4 jam dengan 15 menit ya kan. Terus 1 jam dengan 5 menit gitu. Oke. Tak mulai dulu ya untuk yang apa ini. Bentar. Nah, oke, kita ambil kosongan aja dulu bentar. Saham. Ada yang mau request saham apa yang mau coba dipakai? Kita coba saham, coba BTRO. Yang lagi ramai itu MBMA. Oke, coba kita mulai MBMA. Ntar saya ubah ke daily. Ya, ini sudah daily ya. 4 jam daily. Nah, oke. Bukan ya semakin tinggi time frame yang digunakan, Mbak, yang semakin akurat. Nah, kalau saham biasanya saya di daily. Kalau saham, kalau di forex saya biasanya di 1 jam atau 4 jam. Jadi semakin tinggi itu semakin akurat time frame-nya gitu. Oke, ini ya. Nah, dari sini kalau kita menggunakan Dow teori, asas Dow teori ya kan, secara siklus ini masih mayor trennya atau tren utamanya di sini adalah bearish. Nah, dari mana? Lihat dia dari bearish. Nah, dari titik terpuncaknya ini. Ini di Februari ini ya kan, hingga sekarang Juli. Nah, ini masuk di short term atau di jangka pendek, siklus jangka pendek. Oke, eh, penarikannya seperti ini. Nah, kita tarik titik tertingginya ini dulu, ya. Kita ambil titik tertinggi, lalu kita hubungkan. Nah, semisal ini, nah, kita tarik seperti ini, Cret, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini kan downtrend. Anggap, anggap candle ini belum kejadian ya. Candle ini belum kejadian, ya kan? Nah, dari sini. Ini kan terlihat downtrend, ya kan dari high ke swing high yang pertama ke swing yang keduanya ini. Ya, kalau digambarkan secara market struktur itu jadinya seperti ini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, dan ini adalah high yang kedua. Jadi ini adalah high, ya kan, dan ini adalah lower high-nya atau lower peak-nya seperti itu. Lalu lanjut lagi ke area yang bawah sini untuk validasinya. Tuh. Nanti nanti ada sendiri setelah webinar, mungkin webinar ketiga kan saya bahas lebih dalam mengenai market structure ya, biar teman-teman lebih jelas. Nah, dari sini kan kelihatan. Nah, semisal ini belum terjadi, tapi semisal dari masnya atau mbaknya narik garisnya udah panjang begini.
Ya kan udah gini. Set. Dari sini kan kelihatan. Set. Oh, belum belum tertembus. Berarti dia masih dalam artian dia masih bearish, ya kan? Dia masih bearish. Nah, di sini, nah terlihat loh, harga sudah menembus daripada apa? Daripada trend line-nya. Cuman di sini dia menembusnya dengan apa? Dengan lompat, ya kan? Dia tidak menembus secara secara alami. Jadi kalau kalau menembus secara alami itu ketika ini trendline seperti ini, dia akan ditembus seperti ini. Nah, nah kalau case-nya seperti ini gimana, Mas? Ya, kita tunggu, kita tunggu apa namanya? Kita tunggu validasinya adalah 3 hari setelah candle penembusan. Jadi ini kan candle penembusan ya kan? Ini kan candle penembusan. Nah, kita hitung tunggu 3 hari kemudian. 1, 2, 3. Oke, ketika candle hari ketiga ini apa namanya tidak kembali lagi ke dalam area trendline, berarti bisa dikatakan sebagai early early uptrend atau awalan untuk harga ini bisa eh, naik, ya kan? Nah, dari sini pun juga sudah terlihat, ya kan? Kalau kita kan tadi mayor trennya sendiri eh, sudah dikatakan downtrend, ya kan? Nah, kan tren itu ada tiga, ya kan? Ada mayor trend, ada secondary trend, dan juga ada minor trendnya. Nah, di sini kita lihat secondary trendnya ini membentuk apa? Nah, secondary trendnya ini dia sudah terbentuk uptrend dengan cara titik yang ini kita gabungkan dengan titik yang ini. Ya, sebagai validasi kalau kalaupun dia nanti bisa menjadi uptrend untuk secondary trendnya. Lah, terus gimana Mas untuk kita masuk? Apakah dengan posisi atau dengan porsi seperti ini kita bisa masuk? Bisa, bisa masuk, tapi akan terjadi ini rawan rawan terjadinya false break atau salah apa namanya gagal penembusan, bisa bisa juga nanti market akan seakan-akan naik, ya kan, naik gini tapi dia nanti kembali lagi ke dalam. Nah, validasinya seperti apa? Nah, itu validasinya adalah kalau saya biasanya pertama seperti di webinar yang pertama, kita harus mencari support dan resisten secara horizontalnya terlebih dahulu. Jadi, apa namanya, kita cari support dan resistennya terlebih dahulu. Misal ini area supportnya, ya kan? Ini kan area support. Ini area supportnya gitu ya. Area support kita tarik. Nah, saya akan menunggu. Ini kan sudah naik, ya kan sudah menembus. Nah, saya akan menunggu apakah ada reaksi terhadap support ini, ya kan, secara yang klasik ini. Kalaupun ada rejection, saya akan masuk dengan invalidasi setup saya biasanya di bawah swing low sebelumnya. Berarti swing low-nya di mana? Bisa di sini, bisa di sini. Untuk di sini sangat sangat low risk sekali, aman, bisa dibilang aman karena jauh, ya kan, tapi akan menghasilkan risk ratio yang cukup eh, minim. Kalau di sini, nah itu bisa menjadi rawan juga, bisa menjadi ketika harga apa namanya rejection naik mungkin tidak sampai 2 atau 3%, lalu harga kembali lagi. Itu nanti eh, kembali ke masing-masing stylenya seperti apa. Kalau memang stylenya 2-3% di take profit, ya itu enggak masalah.
Jadi eh, kondisinya kalau kalau kelihatan harga seperti ini, ketika harga menembus market seperti ini, ya kan, itu kita harus menunggu setidaknya dengan validasi 3 hari setelah candle penembusan, baru kita bisa melakukan analisa ulang, apakah dekat dengan area support dan resisten atau masih jauh. Kalau masih jauh, bisa apa? Bisa menunggu atau kalaupun agresif, bisa agresif itu nanti bisa dikombinasikan dengan indikator yang ada gitu. Bagaimana kalau breakout tanpa disertai volume tinggi, Mas? Apakah tunggu retest dulu baru masuk? Betul, Mas. Jadi kalau kalau kita menggunakan apa namanya eh, teknik breakout ya kan, kita paling nggak harus menunggu volume volume yang cukup tinggi. Jadi kalau misal breakout dengan candle besar tapi volumenya rendah lah itu bagi saya cukup bahaya Mas. Jadi saya harus menunggu dulu retest di area support dan resisten atau biasanya yang seperti saya jelaskan di beberapa chat yang ada di grup itu kalau kalaupun semisal gini ya, misal misal ini garis garis support ya kan, garis supportnya misal gitu. Kita ketemu dengan candle yang cukup dominan, Marubozu ya kan, anggap biasanya kan bilangnya kan gitu Marubozu, candle momentum. Ketika breakout dengan candle yang cukup berat, cukup cukup besar. Nah, saya biasanya mengambil 25%, 50% atau di 75% daripada candle Marubozu ini dengan menggunakan bantuan Fibonacci. Jadi dari Fibonacci ini saya tarik dari low candle ke high-nya candle, ya kan? Saya pakai apa namanya Fibonacci di sini. Jadi mungkin saya taruh di 25% atau ditaruh di 50% atau ditaruh di 75%. Jadi ya biarkan harga harga kembali dulu ke area ini baru nanti kita masuk. Itu untuk menggunakan candle momentum seperti itu. Nah, lalu semisal contoh kalau katakan eh, kita bertemu dengan karena ini saya masih bahas saham dulu ya. Untuk forex dan lainnya itu sebenarnya mengikuti sama saja case-nya. Bahkan bahkan lebih mudah case-nya di mana di forex dan juga Bitcoin. Kalau saham ini karena volatilitasnya juga cukup rendah, enggak seliar forex dan juga Bitcoin. Jadi yang memang perlu perlu ada apa eh, perhatian khusus. Lalu seperti kemarin kalau nggak salah itu ada candle momentum di mana ya kemarin lupa. Aduh kayak Arto. Arto coba Arto. Nah, seperti ini. Nah, kan ini kan bearish banget ya kan dari dari candlenya kan dari misal yang kita ambil dari sini. Nah, ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, kan kita kan nggak mungkin nunggu harga ini menembus level level trendline-nya seperti ini ya. Otomatis kan, waduh kapan aku masuknya kan gitu. Nah, otomatis yang saya jelaskan tadi adanya adjustment. Kita ambil dari titik kedua tadi, kita hubungkan lagi ke titik terbaru. Misal titik yang ini, kan kita ambil titik yang seperti ini. Nah, seperti ini. Itu, nah, case-nya bakal nanti ketemu candle-candle yang seperti ini. Gimana Mas cara memanfaatkan candle yang seperti ini? Nah, kalau candle yang seperti ini, kita nggak perlu lagi menunggu konfirmasi satu hingga konfirmasi 3 hari candle ke depannya. Karena apa? Karena dia sudah menembus paling tidak ini lebih dari 3% dari candle penembusan, ya kan? Udah 19% ini. Nah,
Nah, ini kan penembusannya kan di level ini, di level 1050 ini ditembus. Nah, kita ambil tarik garisnya ke high-nya di sini. Nah, dia udah 20%. Pokoknya kalau teman-teman nanti ketemu dengan candle penembusan minimal 3% atau lebih, itu tidak perlu menunggu validasi 1 hingga 3 hari candle. Jadi bisa langsung masuk di hari itu juga atau memang kalau teman-teman ragu bisa menunggu retracement-nya terlebih dahulu. Karena kalau dilihat seperti ini kan dia melakukan retracement setidaknya di 25% hingga 50%. Kita coba lihat. Ya kan dia dia terlihat apa namanya? eh, retracement kan di area 25% hingga 50%-nya. Setelah itu dia pasti akan naik gitu. Jadi case untuk trendline itu sebenarnya itu tadi cukup mudah. Yang pertama, kita tarik swing satu ke swing yang lain, ke swing point yang lain ya kan. Lalu kalaupun terlalu jauh swingnya, ya itu kita bisa lakukan adjustment atau perpindahan titik poin agar kita bisa mendapatkan momentum yang pas untuk masuk ke dalam market gitu. Coba kita lihat yang tadi ya saya bilang ya. Eh, Q- Q. Nah, dengan kenaikan yang cukup tajam seperti ini, dia pasti akan rawan jebol. Untuk koreksi coba berapa derajat ini? Garis tren sudut. Nah, 61%. Nah, itu ini cukup cukup rawan sekali untuk ditembus ya kan. Karena ditembus dia tidak bisa kembali lagi ke area tren yang selanjutnya. Itu yang cukup sangat cukup bahaya untuk kita dalam menganalisa. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya sudah ada posisi ya kan, kita sudah harus bisa mencari titik exitnya di mana agar tidak apa namanya tidak menjadi bahan likuiditas. Begitu untuk trend line. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai trend line, teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, oh kalau IHSG ini, oke, trend line time frame kecil. Bentar, sini tak itu ya apa namanya? Kita coba di gold. Kalau IHSG nanti Mas ya, Mas Irfan ya, kita bahas terakhir ya Mas ya. Sekalian nanti saya jelaskan arah IHSG kemungkinan 1 minggu ke depan atau sampai di akhir bulan Juli ini bagaimana. Jadi nanti saya apa? Saya jelaskan di belakang. Oke? Oke, coba di gold ya untuk time frame kecil. Nah, time frame kecil biasanya kalau saya di forex itu saya di time frame H1. Nah, kalau H1 saya mudahnya seperti ini. Misal saya ambil contoh ini, titik poin ini. Nah, ini saya tarik begini, Mas. Saya tarik begini. Nah, kan harga naik terus ya kan? Nah, kan naik ya. Otomatis saya adjustment lagi dari titik ini ke titik yang ini. Mbak, saya matikan dulu lah ini. Saya matikan dulu. Oke. Saya tarik ke sini karena ini kan swing low.
Kan kalau ke sini nggak mungkin ini nanti arahnya gagal. Nah, kalau seperti ini nggak mungkin. Biasanya saya ubah lagi titiknya seperti ini. Ini misal seperti ini. Set. Nah, ternyata dia terjadi apa? Terjadi false break atau pullback. Nah, saya lakukan adjustment lagi Mas untuk titiknya. Saya lakukan adjustment lagi sampai ketemu. Nah, seperti ini. Kalau sudah tidak ada lagi, biasanya saya tarik ke atas. Set. Gini. Nah, ini udah menjadi trendline yang bisa kita gunakan. Sampai dia akhirnya apa? Ditembus, ya kan? Tuh, udah. Kok error? Bentar, bentar, bentar. Ada. Mousku kok error. Udah kembali. Sorry. Nah, sampai dia, kok error lagi sih? Nah, sampai dia ini menembus daripada apa trendline-nya ini. Nah, kita tunggu, kita tunggu. Kalau kalau saya biasanya tetap nunggu, atau biasanya saya langsung hajar langsung ketika penembusannya ini cukup cukup tinggi ya kan. Ketika penembusannya cukup tinggi, saya langsung hajar untuk sell karena ini penembusannya nggak terlalu nggak terlalu dalam. Ya, saya nunggu nunggu satu candle lagi, nunggu satu candle, baru setelah itu saya apa namanya saya lakukan short selling gitu. Gitu untuk apa? Kalau di forex saya biasanya seperti itu. Pun sama dengan kalau semisal saya di ini apa namanya? Kalau bearish pun juga sama. Saya nandainya seperti ini. Ini terus semisal kurang itu ya saya lakukan adjustment lagi seperti ini. Ini gini, misal gini, kadang gini, ya kan? Nah, dia menembus dengan candle candle yang cukup kuat. Nah, biasanya saya langsung open posisi buy begitu. Begitu juga sama. Ini kan apa namanya? Karena time frame-nya kecil ya. Karena time frame-nya kecil, jadi eh, pengambilan swingnya itu cukup 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 pendek-pendek. Jadi lebih short term, lebih ke minor minor trendnya. Beda lagi kalau misal kita mainnya di time frame besar di satu, cuman saya jarang jarang sekali di satu. Nah, kalau seperti ini ya kan, nah, sudah terlihat kalau apa namanya gold ini masih dalam posisi bearish. Nah, saya adjustment lagi seperti ini, gitu sampai sampai apa namanya harga ini menembus daripada trend line-nya. Gitu. Nah, ini kan udah deket ini, paling bentar lagi dia tembus begini, dia bakal rally up lagi untuk gold. Begitu Mas untuk time frame kecil. Kalau kalau di bawahnya lagi saya biasanya jarang. Saya ya Mas Akmal, Mas mau tanya ya. terkait change of character sama break of structure itu gimana, Mas? Ah, nanti Mas ya. Sorry, bukannya nggak mau jelasin, tapi nanti ada sesi market structure, Mas. Jadi change of character dan break of structure itu nanti masuknya di webinar untuk market structure. Setelah webinar ini selesai, nanti kita masuk di market structure dan juga Fibonacci karena kan nanti berkaitan. Nah, itu nanti saya jelaskan di situ. Saya belum bisa jelaskan di sini dulu Mas ya biar nanti teman-teman
yang memang apa belajar untuk technical analysis dari awal biar runtut dari pertama sampai nanti terakhir. Yang terakhir nanti astrologi. Secara astrologi nanti saya jelaskan sepengetahuan saya. Gitu, Mas. Bisa di... Oke, siap Mas. Oke, siap. Thank you Mas. Oke, perlahan Mas ya. Jadi nggak apa namanya, nggak biar nggak terlalu terburu-buru gitu ya. Siap, siap, siap. Oke. Gambaran kecilnya aja, Mas. Ya intinya kalau gambaran kecilnya adalah change of character itu perubahan struktur ya dari bearish ke bullish. Kalau break of structure itu kontinuitas dari trennya tadi atau menembus dari strukturnya tadi, apa? Melanjutkan eh, trennya. Ininya seperti itu. Sesuai dengan namanya kan change of character, jadi perubahan karakter. Break of structure menembus daripada structure-structure sebelumnya gitu. Ini materinya nanti itu market structure itu kalau kalau kita berbicara change of character dan break of structure itu masuknya di smart money concept nanti. Oke, untuk trendline ada yang ingin ditanyakan? Kalau ndak ada, saya lanjut ke indikator. Oke, saya lanjut untuk selanjutnya indikator. Apa sih indikator teknikal itu? Jadi indikator teknikal itu adalah sebuah alat ya, sebuah tools di mana kita sebagai alat bantu kita untuk eh, memberikan indikasi ya kan, memberikan indikasi kepada kita bahwa market akan berjalan ke arah mana atau ke arah uptrend kah, ke arah downtrend kah, atau sideways. Ya. Di mana indikator sendiri itu eh, menggunakan pendekatannya adalah menggunakan perhitungan matematis dari data pasar yang sudah ada. Misal data umumnya itu bisa diambil dari harga open, high, low, close, atau bisa volume, dan juga bisa waktu juga, ya kan? Di mana indikator tersebut diolah datanya hingga menjadi sebuah informasi yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam market. Ya. Setiap indikator itu menjawab pertanyaan yang berbeda-beda dan juga indikator bukan mesin peramal harga. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, indikator bukan mesin peramal harga. Jujur, jujur ya, awal kali saya masuk market, saya mencari sebuah indikator yang magic, yang super pokoknya gimana caranya harus muncul buy dan sell seperti itu. Hingga pada akhirnya eh, saya terbuka bahwa nggak ada indikator yang bisa memberikan kepastian hanya dengan memberikan indikasi buy dan sell. Di mana kebanyakan indikator-indikator tersebut adalah indikator yang lagging atau informasinya keluarnya telat. Jadi ketika harga sudah bergerak, baru indikator tersebut berjalan. Nah, itu akhirnya saya mengurangi indikator-indikator tersebut dan saya hanya sekarang cukup menggunakan 3 indikator yang menurut saya uh, sudah enak untuk digunakan yaitu moving average, stokastik, dan juga MACD. Itu 3 itu. Jadi dulu saya cari bahkan sampai pernah saya sampai beli itu indikator itu eh, mencoba ya kan mencoba indikator sebulan kalau nggak salah ya gitu buy sell gitu ya ujung-ujungnya nggak nggak dapat profit yang maksimum dan akhirnya apa ya bukan bukan menjadikan kita sebagai seorang trader ataupun yang memang benar-benar bisa membaca arah market yang jelas gitu jadi kayak kurang enak gitu aja gitu teman-teman.
Nah, indikator itu sendiri punya keluarga, ya. Jadi keluarganya itu ada empat, di mana keluarga pertama adalah tren, ya kan? Dia ada moving average, ada exponential moving average, itu turunan dari MA, moving average atau simple moving average, ada MACD, ada alligator. Lalu untuk kita dapat mencari momentum, itu bisa menggunakan RSI dan juga stochastik. Lalu untuk mencari volatility itu ada average true range atau ATR dan juga ada Bollinger Band. Lalu untuk volume bisa menggunakan indikator volume dan MFI Money Flow Index. Jadi ini indikator-indikator ini yang sudah pernah saya coba, namun saya lebih lebih sinkron, lebih enak itu menggunakan moving average atau simple moving average, MACD, dan juga stochastic. Kenapa? Mungkin karena pembacaannya simple, bukan karena stochastic oversold kita apa namanya? Kalau sudah oversold kita buy, kalau udah overbook kita sell. Nah, itu itu pemikiran awal saya seperti itu ya kan, atau buy booknya didesain seperti itu. Tapi ketika kemarin saya mengikuti sertifikasi sama salah satu mentor saya yang mengajarkan itu bukan seperti itu cara membacanya. Baik RSI, stokastik ya kan maupun M MACD. Kalau MACD enggak sih. Lebih ke yang momentum ini bahwa kalau sudah di area overbought atau oversold ya kan belum tentu kita harus jual atau beli. Mungkin teman-teman yang masuk di market forex ya kan pernah, terutama yang di gold, kalau kalau apa gold sudah melakukan all time high-nya ya kan dia akan pasti naik 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 lagi ya, stokastik kan merambat terus ke atas. Nah, apakah kita sell? Kan enggak, kalau sell terus ya kita pasti akan margin call, mati gitu. Nah, itu ada cara cara memanfaatkannya, nanti saya jelaskan detailnya. Nah, tren indikator sendiri ya kan itu bisa kita gunakan sebagai filter, ya seperti moving average itu kita bisa gunakan moving average sebagai apa namanya support dan resistance, ya dimana kalau harga di atas moving average itu moving average bisa kita gunakan sebagai support, kalau moving average berada di atas daripada harga itu bisa kita gunakan menjadi resisten, ya. Kalau kita menggunakan apa namanya exponential moving average itu harganya itu lebih lebih responsif ya kan terhadap terhadap pergerakan, itu lebih cepat. Cuman eh, tidak tidak apa ya tidak inline dengan trading style saya. Jadi awalnya saya pakai MA atau eksponensial ini, cuman akhirnya saya rubah biar lebih santai, biar lebih rileks. Saya pakai yang moving average ini atau simple moving average gitu. Lalu periode indikator itu sebagai parameter bukan sebagai angka magic. Jadi kalau misalnya periodenya 14 berarti moving average menghitung 14 hari ke belakang itu harga dari harga yang sudah terjadi untuk diproyeksikan dia apa diproyeksikan dia membacanya akan seperti apa, apakah uptrend atau dia akan menjadi downtrend seperti itu. Nah, untuk momentum RSI sendiri untuk mengukur kekuatan relatif momentumnya stokastik membaca posisi close terhadap rentang harga. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, overbought bukan berarti otomatis sell dan oversold bukan otomatis buy, ya kan? Gunakan setelah konteks tren, struktur dan juga lokasi. Ini nanti jadi begini. Ah, Nah, jadi konteksnya adalah ketika ini sudah di area overbought. Nah, saya bagi saham dulu aja.
Nah, kalau konteksnya sudah seperti ini, nah, semisal ya ini kebetulan apa namanya seperti ini. Nah, kan harga sudah di overbought nih, harga sudah di area area bawah, ya kan? Sudah di area bawah. Dan juga sudah terjadi yang namanya golden cross, ya kan? Otomatis kalau buy book, ya otomatis langsung beli, langsung beli. Tapi nyatanya apa? Harga turun. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu, karena kita kan retail gitu loh. Kita retail, kita bukan bukan hedge fund ataupun kita bukan big banks yang punya dana yang cukup besar untuk menggerakkan market. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, cara memanfaatkannya adalah tunggu ketika stokastik ini keluar daripada area oversold-nya. Nah, ketika dia sudah keluar, misal di sini dia sudah keluar. Nah, ya udah kita bisa langsung ambil posisi buy gitu. Nah, ada yang namanya di sini biasanya di apa di stokastik itu ada yang namanya divergence. Jadi divergence ini adalah perbedaan antara harga dan juga eh, indikator saling saling bertolak belakang. Nah, seperti ini kelihatan seperti divergence tapi cukup cukup kecil. Jadi kita harus benar-benar apa eh, memperhatikannya dengan detail ya. Jadi ketika divergence, terutama untuk bullish divergence ya, di mana harga membuat lower low, ya kan low, ini low ya kan, kita tarik misalnya seperti ini. Nah, namun pada indikator stokastik dia membentuk higher high, dia nak tambah naik, ya kan? Ya, itu seperti ini. Nah, ini kan naik begini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bullish divergence. Nah, setelah itu dia kan harga kan naik gitu. Jadi benar-benar apa ya? Kita tidak bisa langsung sembarangan asal masuk ketika overbought, ketika oversold Golden Cross masuk. Nah, pasti ujung-ujungnya nanti keseret, keseret, keseret. Kalau saham mungkin tanpa tanpa leverage ya, jadi masih masih mungkin aman untuk floating 15 atau mungkin kalau kalau saya 20% itu masih masih diambang aman. Kalau sudah lebih dari itu biasanya langsung saya langsung cut loss. Nah, kalau di market forex yang menggunakan leverage ya pasti udah margin call seperti itu ataupun kena stop loss kita. Itu yang perlu dipahami. Jadi kita sebagai trader retail memang harus benar-benar menunggu menunggu setup terbaik, menunggu momentum yang terbaik. Bahkan banyak kan yang berseliweran di sosial media itu traders itu 90% menunggu, 10%-nya adalah eksekusi. Betul. Nah, bagaimana kalau dengan apa namanya bearish divergence? Ya, nah seperti ini baik. Bearish divergence itu bisa ketika harga turun membentuk lower low, ya kan, membentuk lower high, ya kan, tapi indikator apa namanya hmm, membentuk higher high, ya kan saling bertolak belakang. Dia akhirnya apa? Turun gitu. Atau bisa jadi atau bisa dibolak-balik semisal harganya naik ya kan tapi indikatornya ini turun intinya intinya untuk mempermudah itu kalau terjadi apa ya saling bertolak belakang antara harga dan juga indikator yang terjadi itu pasti bisa dikatakan sebagai divergence gitu untuk konteksnya di stokastik. RSI pun juga sama konteksnya bisa. Cuman kan kalau RSI kan sama aja kan garisnya, cuman garisnya RSI kan cuman satu ya kan gitu aja. Oke. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya, bullish divergence dan bearish divergence. Kalau bullish divergence itu harga membuat lower low, indikator membuat higher low.
ataupun bisa sebaliknya, ya kan? Lalu untuk bearish divergence itu harga membuat higher high, lalu indikator membuat lower low ataupun bisa sebaliknya. Jadi bullish divergence ada yang namanya juga hidden bullish divergence, lalu bearish divergence juga ada yang namanya hidden bearish divergence. Gitu. Ini cukup cukup apa ya? Dengan saya rasa 70%, 75% probabilitasnya cukup bagus kalau ketemu momentum-momentum seperti ini untuk kita masuk di market. Nah, untuk volatility indicator, ATR ini atau average true range mengukur besar rentang pergerakan. Lalu band expansion ini atau band construction ini dari Bollinger Band untuk mengetes volatilitasnya meningkat atau menurun. Nah, lalu kita bisa mencari juga kontraksi yang dapat diikuti dengan ekspansi. Nah, ATR sendiri itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk titik stop loss kita. Jadi eh, ATR ini selain daripada mengukur rentang, ya kan, itu bisa kita gunakan sebagai untuk area titik stop loss. Jadi kalau semisal ini tak matikan dulu salah satu indikatornya, ATR. Nah, ini pakai ATR 14. Nah, seperti ini misal. Kalau ini kan misal saya ambil entry, tak abaikan. Nah, ini kan penembusan. Misal saya ambil entry di sini. Nah, kita cek ATR-nya di sini nih nilainya berapa dia saat hari ini. Nah, misal ketemunya di 260 gitu ya, 260 lah anggapannya. Nah, berarti cara penggunaannya gimana? Kita entry-nya di mana? Misal di area 60-50 ini. Nah, 60-50 ini tinggal dikurangi saja dengan nilai ATR tadi. Eh, katakan berapa tadi? 260 ya. Berarti 60-50 dikurangi 260. Ketemunya 5790. Nah, 5790 itu kita bisa gunakan sebagai area untuk stop loss kita. 5790. Nah, kita bisa gunakan area stop loss kita. Atau kita bisa menggunakan titik swing low daripada swing low terakhirnya ini sebagai area stop loss-nya. Jadi misal swing low-nya ini di berapa? Di 550 ya kan? 550 berarti ini titik titik ATR-nya berapa? Misal oh ini sama ketemu 260 berarti 5550 dikurangi 260 ketemunya di 5290. 5290 atau 5300 lebih. Nah, bisa stop loss-nya di area sini. Misal kita masuk di sini. Nah, berarti kita merugikan atau kita meresikokan 12% untuk paling enggak ya 1 banding 1 aja lah udah cukup ya kan. Untuk saham itu saya rasa satu banding 1 udah cukup. Ah, 12% gitu. Itu untuk memfungsikan indikator apa namanya ATR ini untuk membaca eh, pergerakan hariannya itu berapa dan juga bisa kita fungsikan sebagai area stop loss. Itu untuk ATR. Kita lanjut eh, volume dan money flow. Jadi volume itu membantu membaca aktivitas transaksi yang ada. Lalu MFA ini menggabungkan unsur harga dan juga volume yang bisa juga menemukan divergence juga terhadap harga. Jadi ini
sebenarnya jarang saya pakai juga MFA ini. Ya memang beberapa beberapa hari beberapa bulan yang lalu sih saya baru mencoba MFA ini untuk mengecek volume apa ya volume uang yang masuk ketika transaksi yang ada. Juga volume ini eh, jarang juga saya pakai juga volume. Jadi memang saya fokus memang analisa itu kebanyakan menggunakan stokastik dan juga ada bantuan dari MACD gitu. Nah, indikator itu terdiri tadi leading dan juga lagging, di mana leading itu memberikan informasi lebih cepat, namun rentan terhadap false signal. Nah, kalau lagging itu lebih lambat, tetapi lebih konfirmatif. Jadi kalau leading itu, setahu saya itu salah satunya itu Ichimoku, lalu apa namanya? Ichimoku Alligator itu leading jadi yang memberikan informasi lebih awal biasanya ada garis lebih awal lalu lagging itu bisa ini yang lagging itu kayak moving average terus apa namanya stochastic MACD RSI itu termasuk salah satu yang lagging jadi menunggu menunggu harga bergerak terlebih dahulu baru apa namanya indikatornya juga ikut jalan. Nah, ini hindari indikator stacking. Jadi, hindari penumpukan indikator. Jadi, semakin banyak indikator, ya kan, semakin banyak indikator yang kita gunakan. Tumpuk-tumpuk, misal RSI, stokastik, terus apa namanya MACD ataupun yang lainnya, itu kita bakal bingung. Satu titik, satu misal stokastik memberikan sinyal buy, lalu RSI mengindikasikan sinyalnya adalah sideways. Lalu semisal apa masih di memberikan signalnya apa sell misalnya. Nah, otomatis kan kita kan bingung mana yang mau kita anut. Nah, cukup cukup salah satu dari mereka kita gunakan. Salah satunya mungkin bisa dijadikan sebagai konfirmasi aja. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak indikator cukup misal moving average sama stokastik ya kan kalau misal stokastik kurang kurang confirm bisa terakhir kita gunakan apa MACD itu bisa untuk apa namanya trennya udah cukup itu aja sama tadi market structure tadi arah 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 marketnya udah kita kita nggak perlu bingung-bingung masuk ke dalam market. Nah, gitu jadi penggunaan indikator untuk proses analisis itu kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu apa arah trennya ya kan dengan kita mempelajari tren, siklus dan juga apa namanya market structure yang ada kita tahu mana titik-titiknya higher high, higher low, lalu trennya sedang apa ya kan lokasinya area pentingnya mana saja support dan resistennya. Nah, lalu momentumnya ini mendukung apa enggak dan juga volatilitasnya baru kita eksekusi untuk masuk ke dalam market. Begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita sharing, atau kita bahas dulu IHSG seminggu ke depan atau sampai sampai akhir Juli. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Mas, Ya, silakan, Mas. RSI sama stochastik kan ada tadi kan ada bullish divergent dan bearish divergent. Iya. Itu apakah sama atau beda untuk RSI sama stochastik? Oke. Bisa dikatakan bullish divergentnya itu kan sampean bilangnya kan di apa indikatornya stochastik. Kalau di banyak kan saya lihat-lihat di trade atau di mana itu mungkin ada yang pakai RSI juga. Oke. RSI. Mm-mm. Sama, Mas. Penggunaannya sama kok untuk apa namanya RSI maupun stokastik. Ntar saya hapus ya.
Ya, 10 stokastik. Dulu dulu awal-awal saya juga pakai RSI Mas, RSI. RSI. Nah, RSI. Saya dulu awal-awal pakai RSI, cuman kok eh, kurang, saya merasa kurang, akhirnya ketemunya ya di stokastik kan, gitu. Sama, cuman kadang apa namanya penempatan daripada divergence-nya memang memang sedikit berbeda dan memang kita harus mencari benar-benar mencari. Nah, ini cukup jauh Mas ini seperti ini misalnya dari titik ini swing yang ini ke swing yang ini, low ini ke low yang ini. Kalau di indikatornya itu ini ketemu ini. Nah, ini divergence. Meskipun kenaikannya cukup kecil ya, tapi ini dari low ini ke high. Ini bisa dikatakan divergence. Terus mana lagi? Mana lagi ya yang nggak inline? Nah, ini juga bisa. Ini termasuk yang tadi hidden divergence. Harganya membuat low tapi indikatornya membuat high. Nah, itu bearish divergence seperti itu. Terus eh mana lagi ini? Harusnya banyak ketemunya ini. Wah ini, ini titik ini gabungkan dengan titik ini, lalu untuk ini ketemu ini. Nah, ya kan, naik. Ini bullish divergence seperti itu. Jadi sama Mas, baik RSI maupun stokastik itu memiliki identifikasi yang sama untuk identifikasi daripada divergence sendiri. Yang penting kuncinya adalah tadi ketidakselarasan antara harga dan juga indikator. Itu bisa mengindikasikan terjadinya divergence. Divergence sendiri kan apa ya? Tidak sama gitu loh. Begitu. Bisa dipahami, Mas? Bisa Mas, siap. Oke, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan lagi nih, teman-teman? Nah, untuk rasio EMA itu sebenarnya kalau by textbook sih ya Mas ya, untuk rasio EMA sendiri itu eh 20, 50 sama ini ya apa namanya? 20, 50, 100, 200 ya kan. Itu kan eh, by books-nya. Cuman kemarin ilmu yang saya dapat dari ketika saya join dengan Astronaci saat itu EMA yang digunakan itu EMA 21, 34 dan juga 90. Jadi 34 itu 21 itu merepresentasikan 14 2 minggu atau 3 minggu market, lalu 34-nya itu 1 bulannya, 90 itu untuk merepresentasikan 90 hari. Cuman eh, karena kebanyakan garis ya kan bikin bingung otomatis saya saya persempit lagi analisa saya itu saya hanya menggunakan satu MA satu MA saja yaitu pakai yang MA 21 bebas bisa bisa pakai yang apa namanya
eh 21 atau bisa pakai yang moving average simple atau bisa pakai yang ini exponential moving average ini. Begitu. Saya rasa untuk 21 ini cukup cukup apa ya? Cukup simple, cukup enak untuk dipantau. Jadi tunggu aja harga seperti ini ya kan. Kalau kalau saham kan bentar. Nah, kalau kalau saham ini kan tunggu aja harga misal dari bawah begini, tunggu tunggu menembus ya kan. Tunggu menembus moving average-nya, lalu tunggu hingga retest atau kembali lagi ke moving average-nya. Kalau ada rejection baru masuk. Itu ada kok di YouTube itu, salah satu videonya Astronaci juga yang pernah saya apa saya lihat itu, yang itu namanya itu konsepnya money magnet. Jadi menggunakan moving average ini sebagai magnet untuk menarik apa namanya menarik harga kembali untuk retest. Seperti ini kan gitu. Harga harga menembus harga menembus ke bawah ya kan. Setelah itu dia akan retest kembali ke atas, lalu dia akan turun. Begitu juga sama dengan misal di gold gitu ya, yang mungkin pergerakannya cukup signifikan. Nah, ini kan kan terlihat ya kan, harga harga menembus MA-nya ya kan, dia kan retest. Nah, ternyata ada rejection, ya udah ambil posisi sell, terus naik lagi, misal retest lagi menembus, tunggu harga apa namanya kembali lagi, misal di sini kembali set, ada rejection, ambil posisi buy, kembali lagi naik ke atas, begitu Mas. Jadi untuk masalah masalah rasio itu bebas Mas, mau pakai angka berapapun, cuman eh, normalnya tadi di 20, 50, 100, 200 seperti itu Mas. Untuk normalnya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin akan kita bahas untuk IHSG kemungkinan hingga sampai Juli, akhir Juli besok itu seperti apa. Kalau kemarin kan IHSG kan, kalau teman-teman mungkin sempat sudah apa namanya melihat video daripada Pak Gema yang di Astronaci itu kan, dia memprediksi harga akan terjadi sideways yang cukup lebar ya kan. Cuman kalau dari sepenglihatan saya ambil sidewaysnya cukup di range ini dulu. Nah, di mana key pointnya nanti itu ada pada rentang tanggal berapa ini, sekitar tanggal 20 hingga 21. Rentangnya ada di situ. Kenapa kok rentangnya di situ? Nah, di sini saya sudah memetakan beberapa time window yang sudah saya cari dengan bantuan beberapa indikator juga. Nah, kemungkinan besok Senin ini dia bakal gap down dulu, gap down dan apa menguji kembali di area support bawah ini, ya kan, di area support bawah ini menguji karena apa? Nah, ini karena di tanggal 13 itu ada siklus Sun conjunction Mercury. Jadi antara pertemuan antara matahari dan juga planet Merkurius. Itu kalau conjunction itu segaris.
segaris dengan jadi matahari sama Merkuri ini segaris itu dia memberikan behaviornya itu news besar yang menentukan arah ya. Nah, cuman kita kan nggak tahu newsnya ini apa besok, apakah dari domestik atau dari luar gitu. Cuman kalau kalau dari arah yang saya lihat itu kemungkinan dia akan koreksi dulu ke bawah, baru dia mulai perlahan naik, tapi dengan volume yang cukup kecil. Dan juga ada Venus square Uranus, di mana Venus square Uranus ini square itu sudut 90 derajat. Jadi pertemuan antara planet Venus dan planet Uranus itu membentuk garis 90 derajat di mana dia behaviornya itu membuat tekanan jual. Nah, jadi kemungkinan antara nanti di tanggal 13 atau di tanggal 14 itu ada tekanan jual yang cukup tinggi, di mana nanti dia akan menguji daripada area support yang ada di bawah ini. Mungkin di 5.800 hingga 5.700 ini nanti diuji lagi. Kan karena ini masih masih ada gap bawah ini. Nah, ini kemungkinan akan ditutup, terus dia akan mungkin naik perlahan. Nah, di tanggal 20-nya ini itu ada 3 siklus bebarengan, di mana ada Mars sextile Saturn. Ini saya lupa apa namanya, behaviornya itu apa. Cuman yang bisa kita kita lihat itu ini Jupiter opposite Pluto dan juga Jupiter trine Neptune. Jadi Jupiter sama Pluto ini dia memberikan arah klimaks makro. Mungkin nanti saya akan baca lagi arah makronya dari apa namanya dari IHSG atau dari makro secara keseluruhan Indonesia itu seperti apa. Nah ini lalu di Jupiter trine Neptune ini memberikan narasi rally yang berbasis harapan. Nah, nah, ini semoga memberikan harapan ke kita semua biar paling enggak ya naiklah, naik perlahan ataupun dibawa turun lagi. Nah, gitu. Baru nanti di menjelang di akhir bulan Juli ini tepatnya di tanggal 27 hingga di tanggal 29 ini itu ada lagi di mana di tanggal 27 itu ada Sun sextile Uranus, ada Sun sextile Neptune, Sun opposite Pluto, di mana ada aktivasi dari momentum, lalu sentimennya lembut dan klimaks besar. Nah, otomatis bisa jadi rally up ataupun break daripada support 5 5.700 5.900 ini kemungkinan bakal di range-nya ada di akhir bulan ini, di mana disusul atau dibantu pada tanggal 29-nya ini ada Sun conjunction Jupiter yang memberikan bullish kuat. Namun ada juga Venus square Mars di mana tolak ukur tarik ulurnya daripada seller dan buyer gitu. Jadi kemungkinan dia akan sideways. Nah, jebolnya nanti di akhir Juli ini. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat saja dari biasanya kalau kita pakai apa namanya Fibonacci, ya kan? Mana ini garis ya? Loh. Nah, kalau kita tarik Fibonacci-nya, nah ini kemarin kan eh, harga kan sudah masuk di area ininya, apa namanya? Golden rasionya ya kan di area sini. Nah, kemungkinan kalau kita menggunakan Fibonacci expansionnya minimal minimal itu paling nggak dia proyeksinya ada di area 6.200 6.500 ini untuk dia apa namanya minimal kenaikannya di area itu.
begitu. Jadi kemungkinan di Juli ini, di minggu depan ini hingga akhir bulan itu nanti marketnya akan sideways terlebih dahulu untuk IHSG. Begitu teman-teman. Mungkin eh, webinar kali ini cukup cukup singkat ya karena kan eh, indikator dan juga trendline materinya mungkin enggak terlalu apa namanya bebannya tidak terlalu berat karena masih masuk level dasar. Jadi nanti setelahnya di kemungkinan di webinar di Agustus nanti itu mengenai Fibonacci dan juga market structure itu mungkin masuk di level medium. Nanti saya olah lagi materinya. Kalau memang cukup nanti saya bahas juga apa namanya chart chart pattern. Itu untuk teman-teman paling nggak dari ketiga webinar atau dua webinar ini aja sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan analisa teknikal secara mandiri, sudah bisa menentukan titik poin entry dan exitnya di mana gitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kita sharing atau mungkin ada emiten-emiten yang ingin dibantu analisakan BNPR IMJS. Saham-saham kriuk. BNPR. Cuan Mas, cuan. Tuan, oke bentar. Oke. Nah, ini aku ada analisa BNPR ini kemarin yang sudah saya share. Nah, ini kan dia membentuk bullish bullish pattern flag, ya kan? Bullish flag. Dia sudah menembus, ya kan? Ini kemarin harusnya menembus karena kalau nggak salah dia kan ini ya apa namanya? Apa sih? Corporate actionnya itu kemarin lupa aku. Right issue, ada right issue. Jadi ada apa namanya sinkronisasi terhadap chart. Namun di sini kan harga kan tidak kembali ke dalam trend line-nya ini, apa minor trend line-nya ini. Nah, teman-teman bisa pantau aja di area supportnya ini di level berapa ini? Di level 72 sama 84 ini. Kalaupun dia ada rejection, ada penolakan, nah, dia pasti harga akan naik kembali menuju ke support dan resisten terdekat itu ada di sini. Ada di level 100 113 120 ini. Kemungkinan ada di situ. Dilihat dari juga indikatornya ini kan masih di tengah-tengah ya, belum belum naik atau belum turun. Kemungkinan masih ada momentum untuk naik. Juga MACD-nya ini juga masih posisinya juga masih mengindikasikan bullish, jadi masih aman untuk dia rally up naik lagi ke atas. Gitu untuk BNPR. Lalu untuk IMJS ini kemarin aku ada analisa juga di grup juga kalau nggak salah seingat saya. Ini juga sama sedang membentuk pattern eh, descending broadening wedge, ya kan? Kalaupun dia nanti bisa menembus level ini, ya kan? Cuman di sini dia ada resisten. Jadi teman-teman bisa bisa mengambil opsional aja. eh, Kalaupun agresif bisa masuk ketika harga sudah menembus atau menunggu menembus daripada level resisten ini yang ada. Setelah itu nanti dia akan rally. Kalaupun dia berhasil menembus, maka harga selanjutnya yang akan dituju di area resisten selanjutnya yaitu di 177, 187. Kalaupun dia gagal menembus area resisten yang ini, kemungkinan dia akan menuju
supportnya lagi untuk melakukan tes supportnya ini lagi begitu. Pun kalau dilihat dari indikatornya pun dia masih belum menunjukkan apa namanya kenaikan maupun penurunan. Ini malah menunjukkan untuk adanya sideways yang cukup lama mungkin ini sideways-nya. Tapi untuk indikator daripada MACD-nya ini memberikan indikasi bullish karena harga apa MACD-nya di bawah belum ada crossing ke atas gitu. Itu untuk IMCS. Koka, Koka, Koka ini kemarin sudah menembus level sideways-nya. Cuman yang perlu diwaspadai itu ini masuk di area resisten. Ya, dia sedang menguji area resistennya. Itu yang perlu diwaspadai. Karena karena ini kan candlenya kan juga termasuk candle momentum. Kalau memang agresif itu bisa dicari eh, level yang tadi 25%, 50% atau daripada 75% gitu. Cuman dari indikator yang ada ini dia sudah menunjukkan di area overbought. Jadi harap harap waspada, kemungkinan dia akan turun lagi untuk melakukan tes di area supportnya yang ini. Nah, Dia mungkin dia mungkin apa namanya harga nanti turun begini, naik lagi begini. Nah, mungkin nanti ngetes support di sini. Kalau memang dia reject, dia bakal naik lagi. Begitu. Itu untuk kokah. Begitu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai materi malam ini? Cuan mas, cek mas. Oh, cuan dia tadi lupa aku. Rek. Cuan, cuan, Iya mas. cuan. Nah, cuan, cuan ini juga sama. Ini masih masih berada di area konsolidasinya ya, masih sideways. Cuman secara pattern dia membentuk falling wedge, ya kan? Pola falling wedge itu pola bullish continuation. Cuman yang perlu diperhatikan nanti coba tunggu harga ketika sudah menembus daripada resisten ini 655 sampai 730. Kalau dia bisa bertahan, dia harga kemungkinan akan naik atau menuju ke area resisten terdekatnya yaitu di 875 hingga 1020. Sekalian menutup gap yang ada di harga tersebut. Begitu untuk cuan. Ini kan posisinya juga masih bearish ya kan? Masih bearish sekali. Kalaupun mau lebih sabar lagi itu bisa menunggu menembus daripada trendline-nya gitu. Kalaupun di adjust pun sebenarnya sudah bisa sih kemarin itu eh, kalaupun di adjustnya dari sini menuju ke trendline yang ini. Cuman kayak terlihat terlalu memaksa jadi kemarin akhirnya nggak saya adjust. Saya tetapkan biar seperti ini dulu marketnya bergerak. Jadi lebih lebih enak itu menunggu daripada harus tergesa-gesa dan nanti hilang equity. BRPT. BRPT ini kemarin ada analisa di grup itu juga itu harusnya udah running berapa persen ini? 22% lebih sih sebenarnya hampir hampir ke area take profit yang pertama. Cuman nanti bisa diperhatikan kalau memang ingin apa namanya ingin masuk itu tunggu saja harga menembus daripada resisten di 1585 hingga 1760 ini atau dia
kembali ke area support, mengetes area support di 1145 hingga 1355 ini. Karena dilihat daripada indikator stokastiknya ini, dia kan udah naik, ya kan, naik tajam. Otomatis khawatirnya nanti dia akan nekuk lagi ke bawah. Nekuk lagi ke bawah, dia akan turun, apa namanya, harga akan turun, kemungkinan dia akan ngetes di area sini, lalu dia akan naik lagi. Meskipun di sini dari segi sisi MACD itu dia baru saja terjadi golden crossing dan memberikan indikasi untuk bullish gitu. Nah, uniknya teman-teman, kalau teman-teman pakai MACD, mungkin bisa nanti teman-teman apa tes ya. Jadi MACD itu gini, ketika ini terjadi golden crossing ya, golden crossingnya di kita tandai di candle mana? Misal di candle yang kecil ini nih ini hasil riset saya sendiri ya. Menurut saya cukup unik untuk MACD ini. Nah, ini kan golden crossing di area ini, di candle kecil ini. Nah, ketika candlenya ini adalah bullish, teman-teman tandai area opennya. Nah, area opennya. Set. Ketika harga akan kembali lagi ke sini, otomatis harga harga pasti akan kembali. Harga akan kembali ke area yang ini tadi, lalu dia akan naik lagi. Begitu juga sebaliknya yang lainnya sama. Saya menemukan banyak banyak kejadian seperti itu di MACD. Seperti ini, dia golden cross. Nah, kalau candlenya bully apa bearish atau candle merah itu tandai di area opennya sini di atas sini. Nah, kalau dia ada kembali lagi ya, misal dia menembus atau dia pasti akan naik. Otomatis seperti itu. Saya nggak tahu kenapa, tapi rata-rata harga harga yang terjadi itu seperti itu. Kemungkinan 60% lah. Kebanyakan seperti itu. Seperti semalam, semalam pun saya juga short selling di Bitcoin, ya lumayan dapatnya. Itu juga sama menggunakan MACD. Jadi kemarin malam itu saya, nah ini, bentar lah ini. Kan ini kan golden cross, dead cross-nya kan di sini. Saya tandai di sini, di area mana dia open harganya. Nah, dia kembali kan untuk sell. Begitu juga yang lainnya pun sama. Pun ini, misal ini buy. Ini kan memberikan indikasi kita untuk bullish ya kan. Ini candlenya kemana? Ini kita tanda ini. Nah, ketika harga kembali lagi, dia akan apa melakukan testing lagi ke area sini. Lalu dia harga naiknya meskipun ini dibawa floating loss terlebih dahulu ya. Tapi pada akhirnya dia akan naik. Itu chance-nya cukup cukup lumayan. Jadi itu riset yang saya riset yang saya temui ketika menggunakan MACD. Itu seperti itu. Jadi tandai saja eh, cross-nya itu di mana, alah, mengindikasikan apa, misal bearish ya kan, ini kan seperti ini. Nah, otomatis candle, bentar, ini candlenya kan di sini, kurang lebih di sini. Nah, nah, dia akan kembali lagi, terus dia akan turun lagi gitu loh. Nggak tahu kenapa, tapi polanya selalu seperti itu. Kalau kalau penggunaan MACD saya pakai MACD standar kok ini. Iya, 12269 standar pakai apa settingan default. Jadi itu riset saya saya temui untuk penggunaan MACD. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lah kalau kalau mau riset juga bener nggak sih omongannya Mas Adit ini seperti ini. Monggo bisa di riset lagi. Cuman ya itu kadang ya memang nggak bisa apa namanya nggak bisa
zero floating ataupun apa, tapi pasti dia akan dibawa ke bawah dulu, terus naik nanti naik ke atas. Cuman ini kemarin nggak terlalu nggak terlalu floating lama-lama sih ini kemarin. Turun terus habis itu udah saya take profit gitu. Jadi itu eh, riset saya MACD hampir hampir saya lupa tadi nggak saya sampaikan dan kok baru ingat. Jadi itu riset saya untuk di MACD. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup Mas, daging banget. Makasih Mas. Oke, siap. Oke, kalau kalau ndak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan webinar di bulan ini cukup saya akhiri sampai jam ini, ya kan? Nanti kita ketemu lagi di webinar selanjutnya, yaitu kita bahas tentang market structure, Fibonacci. Lalu kalau memang durasi dan waktunya masih mencukupi, nanti saya akan bahas juga apa namanya chart pattern. Jadi kalau chart pattern itu nanti lebih mudah diaplikasikan di mana? Di Forex. Kalau teman-teman masuk di Forex itu cukup cukup powerful dengan 75% chance untuk probabilitasnya untuk win seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Apa namanya? Semoga kita bisa ketemu di bulan depan di webinar selanjutnya hingga nanti di webinar terakhir kita kemungkinan planning saya di bulan Desember ya kan itu nanti pembahasan terakhirnya adalah astrologi dan harapan saya nanti di bulan Januari teman-teman sudah bisa eh, trading secara mandiri, analisa secara mandiri, tidak lagi keburu-buru masuk di dalam market. Jadi confluence teman-teman lebih lebih jelas, lebih enak begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Sama-sama, Terima kasih, Pak. sama-sama, Mas.